Bapak Ibu, pada materi kali ini saya akan membahas terkait peran kita sebagai pendidik di era kurikulum merdeka. Bapak Ibu, peran sebagai pendidik di era kurikulum merdeka sangatlah besar dan sangatlah penting. Sebagai pertanyaan awal, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apa sebenarnya tujuan awal ketika Bapak Ibu menjadi seorang guru, terutama sebagai guru pendidikan khusus yang ada di sekolah khusus? Tentunya berbagai macam jawaban yang akan Bapak Ibu sampaikan karena hal ini terkait dengan konsep awal tujuan daripada Bapak Ibu untuk menjadi seorang pengajar atau guru. Untuk menjadi seorang pendidik di era kurikulum merdeka, sebaiknya kita melakukan refleksi diri. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu untuk mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar dan juga harus dimulai dari diri sendiri yaitu kita harus mengenal kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai seorang pendidik. Menjadi seorang pendidik di era kurikulum merdeka sangatlah besar tantangannya. Di era kurikulum merdeka, pendidik harus terus belajar dan bertumbuh untuk dapat menghantarkan murid menjadi murid-murid yang berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Mari kita refleksikan, Bapak Ibu, apakah definisi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini sudah ada pada diri kita? Apakah diri kita merupakan guru yang merdeka? Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwasannya pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mari kita merefleksi apakah diri kita sudah merupakan pendidik yang sudah menghantarkan anak-anak kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya dan menghantarkan anak-anak kita untuk mendapatkan kebahagiaan sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat, Bapak Ibu. Tantangan berat dalam pendidikan di era merdeka, kita sebagai pendidik harus mampu menjadi pendidik yang pertama, terus belajar untuk menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Yang kedua, menumbuhkan dan menuntun kodrat murid secara menyeluruh. Pendidik di era merdeka juga harus menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid. Yang keempat adalah menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Selanjutnya, pendidik di era merdeka juga harus memberikan ilmu dan kecakapan hidup agar anak mampu hidup bermasyarakat. Yang kedua, juga memfasilitasi murid dalam belajar dan hasil secara utuh.
Kemudian, pendidik di era merdeka juga harus membentuk budaya masa depan murid agar murid menjadi merdeka di masa depannya. Bapak Ibu, ini adalah tugas kita untuk menghantarkan agar anak-anak menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi murid yang merdeka untuk masa depannya sehingga dia menjadi murid yang berguna untuk masa depannya dalam kehidupan di masyarakat kelak. Baiklah Bapak Ibu, mari kita berdiskusi bahwasannya pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, kita perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Apakah cara mengajar kita sudah kita sesuaikan dengan keadaan saat ini, Bapak Ibu? Mari kita diskusi topik ini agar kita benar-benar menjadi guru yang terus bertumbuh dan belajar. Bapak Ibu, pendidikan harus disesuaikan dengan keadaan zaman kita hidup. Lalu, bagaimana memandang pendidikan sesuai kodrat keadaan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita pelajari bahwasannya kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yakni kodrat alam dan kedua adalah kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan pada kodrat keadaan baik zaman maupun alam. Bapak Ibu, kodrat alam adalah dasar pendidikan yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian masyarakat perkotaan. Maka, pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu mendekatkan dengan konteks kodrat alamnya, bukan sebaliknya, malah menjauhkannya. Tidak jarang juga kita jumpai beberapa guru yang memberikan ilmu, wawasan, di mana konteksnya berbeda dengan keadaan siswa tersebut tinggal. Misal, ketika dalam satu daerah yang mayoritas adalah anaknya petani, maka kita harus sebagai guru harus menyesuaikan di mana kita harus memberikan pembelajaran terkait pertanian, bukan malah konteks pada materi-materi yang lain yang tidak relevan dengan keadaan kodrat alam peserta didik kita. Sementara Bapak Ibu, yang dinamakan dengan kodrat zaman menurut KHD adalah bagian dari dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama, di mana pendidikan terus bergerak secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Maka, muatan pendidikan, cara belajar harus disesuaikan dengan kondisi zaman daripada peserta didik. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah memahami terkait materi apa peran kita sebagai seorang pendidik. Maka, jadilah guru yang transformatif. Guru transformatif adalah guru yang siap untuk berubah, guru yang siap untuk dirubah, dan guru yang selalu siap dalam keadaan apapun
untuk tetap survive dan terus bertumbuh dan belajar untuk menjadi guru yang lebih baik dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih, semoga materi tadi dapat mencerahkan dan dapat memberikan pemahaman kepada kita sebagai pendidik untuk dapat merefleksikan diri agar kita memahami benar peran kita sebagai pendidik.